إن ربهم بهم يومئذ لخبير لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hadirin semuanya? Sehat semuanya? Semangat semuanya ya? Dinginan betul? Oh iya, yang dinginan saya kan deket kipas ini kali ya. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ukhuwah Islamiyah, dalam suasana thalabul ilm. Semoga langkah panjenengan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Baik, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir pada kesempatan kali ini yang semuanya menunggu beliau berdua atau tidak tadi? Baik, alhamdulillah telah hadir dengan kita. Yang pertama saya sebutkan yang paling kanan terlebih dahulu ya. Kita dari yang paling kanan. Beliau adalah Kang Puji Hartono. Nah, beliau itu Masya Allah, beliau Ustadz Kabir, tapi beliau tidak mau dipanggil Ustadz kalau ketemu, maunya dipanggil Kang. Nah, beliau adalah Kang Puji Hartono. Beliau adalah pembina pesantren masyarakat Merapi Berbabu, pengasuh pesantren masyarakat Jogja, founder Sedekah Merem Community. Nah, ini nanti semoga dijelaskan sama beliau apa maksud dari Sedekah Merem ini, apa ini. Kemudian beliau juga adalah trainer spiritual problem solving, kemudian pengusaha air terapi VO2. Kalau yang samping kanan saya sudah kenal semuanya gitu? Siapa? Coba sekali lagi. Alhamdulillah, memastikan mawon gitu gitu. Nah, kalau beliau insya Allah alhamdulillah beliau tentunya tidak asing bagi kita. Beliau penulis produktif yang sudah berapa puluhan bukunya. Beliau dai juga, dai penulis buku mulai dari sebelum menikah sampai sekarang masih terus produktif gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita dengarkan dari beliau berdua ya, tentang kalau temanya yang ada di pamflet itu diumumkan mengenai keutamaan atau spesialis apa khususan bulan Muharram. Nah, kalau kita perhatikan di firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada bilangan 12 bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 diantaranya menjadi bulan hurum, bulan yang disucikan, yaitu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, salah satu di antara bulan yang disucikan itu adalah bulan Muharram. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan dikumpas tuntas oleh beliau berdua apa sih keistimewaan bulan Muharram, dan mungkin nanti juga dihubungkan kalau di Jawa kenapa menjadi bulan suro gitu, apa ada hubungannya atau mboten. Kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Kang Puji dan Ustadz Salim Afillah. Baik, untuk sepenuhnya monggo Ustadz Salim dan Kang Puji untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, segenap pembina yayasan, pimpinan dan pengurus yang kita muliakan, yang kita hormati Mudir Pesantren Darul Fat beserta seluruh Dewan Pengasuh, para asatid, para ustadzat, dan seluruh pamong keluarga besar Pesantren Darul Fat, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pelajar. Kok masih pakai seragam? Belum pulang? Oh, insyaallah. Masya Allah. Dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun malam ini di malam dalam bulan yang mulia, bulan yang disucikan. Arba'atun hurum, satu di antara 4 bulan mulia, yakni bulan Muharram. Allah menetapkan keempat bulan mulia ini pada hari diciptakannya langit dan bumi, tercantum dalam kitab yang terjaga di sisinya. Maka bulan mulia ini menjadi bulan yang agung di setiap zaman, di setiap risalah para rasul. Hanya saja Allah mengistimewakan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menambahkan Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu menjadi Sayyidus Syuhur, mengungguli 4 bulan mulia ini karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Semua yang bernisbat kepada Quran menjadi mulia. Malam turunnya Al-Quran, malam paling mulia. Lailatul Qadar, bulan turunnya Al-Quran, bulan paling mulia. Ramadan, malaikat yang membawa turun Al-Quran, malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam. Rasul yang menerima Al-Quran, Rasul paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat diturunkannya Al-Quran, tempat yang paling mulia. Maka menjadi kota Makkah dan kota Madinah nisbat bagi ayat-ayat Al-Quran, dibagi dengan pembatas hijrah. Disebut ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah kalau turun sebelum hijrah. Disebut surat-surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah kalau turun sesudah hijrah. Bahkan meskipun turunnya tidak selalu di kedua kota tersebut, tetapi kota Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia. Nah, 4 bulan mulia ini dalam keterangan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Sarah kitab sahih milik Imam Muslim Ibnu Hajjaj, beliau menyampaikan ada 3 pendapat terkait keutamaan bulan haram,
Yang pertama, bahwa semua amal saleh di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya. Berapa pelipat gandaannya? Sebagian ulama berpendapat di bulan-bulan haram amal-amal hamba-hamba Allah dilipat gandakan 2 kali. Ada juga yang berpendapat dilipat gandakan 2 sampai 10 kali lipat. Adapun di bulan Ramadan 10 kali lipat ke atas sampai tanpa batas. Kemudian bagaimana status kemaksiatan dan dosa-dosa di dalamnya? Pendapat pertama menyatakan karena amal-amal saleh dilipat gandakan pahalanya, maka dosa-dosa juga dilipat gandakan ketika seorang hamba bermaksiat. Pendapat kedua menyatakan karena Allah adalah zat yang dzur-rahmah dalam soal kebaikan. Jadi kalau dalam soal kebaikan, Allah itu zat yang maha pengasih dan penyayang. Makanya amal-amal soleh itu pahalanya selalu dilipat gandakan. Tapi dalam soal keburukan, Allah itu adalah al-adl, zat yang maha adil. Tidak akan seorang hamba itu dihukum, disiksa, diadab kecuali setimpal dengan dosanya. Jadi guru saya Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Zar'an dulu mengatakan, maka umatnya Muhammad SAW itu kebangetan kalau tidak mensyukuri sifat Allah ini. Kenapa? Karena Allah kalau yang namanya kebaikan pasti dilipat gandakan. Bahkan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang datang membawa kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan orang yang wa man jaa bis sayyi'at, orang yang datang membawa keburukan, fala yujza, maka tidak dibalas kecuali setimpal dengan apa yang dilakukan. Maka pendapat kedua menyatakan dia pahalanya dilipat gandakan, dosanya enggak. Pendapat ketiga menyatakan pahalanya dilipat gandakan, dosanya tidak dilipat gandakan, tapi dia menambahkan satu catatan dosa, yaitu dosa menodai bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah. Dan beliau memilih pendapat ketiga. Jadi di bulan-bulan yang mulia ini, maka amal-amal saleh dilipat gandakan. Dosa-dosa meskipun tidak dilipat gandakan, tetapi ditambah satu catatan dosa, dosa menodai bulan haram, menodai kemuliaan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rangkaian bulan haram yang 3 berkumpul, yang 1 menyendiri. Yang berkumpul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang menyendiri Rajab. Di dalam bulan mulia ini ada hari-hari khusus, hari-hari istimewa. Hari-hari istimewa yang pertama 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah yang Rasulullah SAW katakan tidak ada hari-hari di mana amalan lebih cintai Allah daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, wala jihadin fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah? Nabi SAW mengatakan, amal di 10 hari bulan Dzulhijjah itu tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar dari rumahnya membawa dirinya, nyawanya, hartanya semuanya, lalu tidak ada yang kembali sama sekali. Hartanya dihabiskan fi sabilillah, nyawanya dipersembahkan fi sabilillah, darahnya ditumpahkan fi sabilillah. Itu baru bisa menyaingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncak dari hari-hari pertama bulan Dzulhijjah adalah Yaum Arafah, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni hamba-hambanya, di mana Allah memberikan wukuf di Arafah kepada yang berhaji
sebagai hari untuk membebaskan mereka semua dari api neraka. Di mana Allah mengaruniakan kepada orang-orang yang tidak sedang berhaji puasa Arafah, yang dengan puasa itu dihapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Tentu ini tidak berarti kalau begitu kita berdosa gak apa-apa, sudah dihapus di hari Arafah kemarin. Keliru lagi. Yang dimaksud di situ menurut para ulama, dosa yang dilakukan karena kelalaian, ketidaksengajaan, dan dosa kecil. Tetapi Allah masih menyediakan hari-hari mulia berikutnya. Hari Idul Adha, hari Tasyrik. Kemudian di bulan Muharram ini Allah memberikan kepada kita anugerah satu hari yang disebut sebagai Yaumu Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Di manakah kemuliaan hari ke-10 bulan Muharram ini? Ketika satu hari Nabi SAW bertemu dengan para ahli kitab, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Beliau mendapati mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yom Kippur, hari kemenangan. Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, kenapa kalian berpuasa pada hari itu? Maka orang-orang itu menjawab, karena ini adalah hari dimenangkannya kebenaran di atas kebatilan, yaitu hari dimenangkannya Musa alaihi salam atas Fir'aun, hari Allah menyelamatkan Bani Israel di Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah hari Asyura, 10 Muharram, Yom Kippur kata orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi ahli kitab ini dan mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura, untuk menyelisih orang-orang ahli kitab supaya puasa kita tidak sama dengan puasa mereka. Maka Nabi SAW juga mensunnahkan mempuasai satu hari sebelumnya yang kemudian disebut sebagai hari Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram. Jadi nuansa awal ketika hari Asyura ini ditetapkan, disunnahkan puasanya, maka nuansanya adalah rasa syukur kepada Allah atas kemenangan Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Ini yang dijadikan dalil Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Imam As-Suyuti ketika membahas tentang Maulidin Nabi SAW. Ketika ada orang yang berlebih-lebihan sampai kemudian mengharamkan secara mutlak peringatan Maulidin Nabi SAW, maka Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti mencontohkan hadis ini sebagai dalil dengan kias aulawi. Kalau kemenangannya Nabi Musa atas Fir'aun yang merupakan rahmat Allah kepada umat Bani Israel saja oleh Rasulullah SAW diperingati sebagai sebuah hari untuk berketaatan kepada Allah dengan penuh rasa syukur kepada Allah dengan berpuasa di hari Asyura, maka bagaimanakah rahmat Allah yang lebih besar daripada kemenangan Musa atas Fir'aun itu, yaitu dilahirkannya seorang yang Allah katakan kepadanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Asyuti, di sini ada kias aulawi. Kalau memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun saja dilakukan oleh Nabi SAW, kita sebagai umatnya Rasulullah merasakan lahirnya Rasulullah SAW itu rahmat yang jauh lebih besar daripada kemenangan Musa atas Fir'aun. Maka sudah sepantasnya umatnya Rasulullah Muhammad SAW bersyukur atas kelahiran Rasulullah SAW tersebut. Ini contoh bagaimana para ulama memberikan pijakan dalil yang bisa menjadi pemahaman bagi umat dalam perkara yang demikian. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika menjelaskan perkara ini, beliau
membantah orang yang mengatakan nyatanya Rasulullah tidak memperingati. Justru Rasulullah itu memperingati. Kelahiran beliau itu bukan tahunan, pekanan. Setiap hari Senin beliau berpuasa. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Yang kedua, beliau mengatakan ketika orang-orang mengatakan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in tidak melakukan peringatan Maulid Nabi karena mereka tidak memerlukan. Sebab Nabi SAW bagi sahabat hidup di tengah-tengah mereka. Bagi para tabi'in, atba'ut tabi'in sangat dekat dengan mereka. Mereka masih bisa mengenang, merasakan suasana seperti ketika Rasulullah masih hidup. Mereka masih bisa menapaki jejak-jejak Rasulullah yang belum kering. Mereka masih bisa mencium harum aroma Rasulullah SAW di Madinah. Jadi mereka tidak memerlukan peringatan itu karena setiap saat, setiap hari mereka bisa mengingat itu. Sementara kita adalah umat yang lalai, kata beliau. Kalau tidak diingatkan, gak ingat sama Rasulullah SAW. Kalau gak dikisahkan, gak tahu tentang Rasulullah SAW. Kalau gak diperkenalkan, gak kenal dengan Rasulullah SAW. Maka maulid itu harus menjadi momentum untuk terus memperkenalkan Rasulullah SAW. Itulah kenapa bagi keraton-keraton Islam di Jawa, Maulidin Nabi ditandai dengan gerbek maulid sebagai perayaan yang paling besar sepanjang tahun, sebagai rasa syukur dan mengingatkan orang tentang Rasulullah. Maka setiap malam Maulidin Nabi SAW itu di Masjid Gede Kagungan Dalam, Masjid Agung Keraton Kertajengrat itu ada pembacaan kitab Siratul Rasul. Nah, itu ngarso dalam saja duduk menyimak pembacaan kitab sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada persoalan Muharram tadi. Apa fadilahnya puasa di hari Asyura itu? Tersebut dalam hadis, dia juga menghapus dosa selama setahun. Jadi Arafah sudah menghapus setahun sebelumnya, setahun yang akan datang. Muharram juga menghapus setahun. Kok banyak hapusnya? Ya memang kita perlu banyak dihapus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang sholat 5 waktu. Apa pendapat kalian tentang seseorang yang memiliki sebuah rumah di tepi sungai? Setiap hari dia turun 5 kali ke sungai itu untuk mandi. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Masih tersisa betul Bu? Tergantung bagaimana cara mandinya. Kalau kita kan jawabnya begitu. Kalau sahabat-sahabat Nabi yakin, tentu tidak ya Rasulullah. Nah, kalau kita ini masih syarat dan ketentuan berlaku. Ya, sholatnya kok ya sampai sikit gitu. Sholatnya seperti apa ini? Sebagaimana juga kita memerlukan banyak penghapus dosa seperti hari Arafah maupun hari Asyura. Jadi ini suasana pertama-tama ketika disunahkan puasa Asyura adalah suasana rasa syukur kepada Allah karena nikmat besar rahmat Allah kepada Sayyidina Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Tentu sejarah Islam terus berjalan sehingga bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tambahan satu suasana yang tidak terhindarkan. Dalam peringatan Asyura tetap ada suasana duka. Siapa yang tidak berduka kalau yang paling dicintai Rasulullah SAW, yang diciumi Rasulullah SAW, yang disayangi Rasulullah SAW, kemudian terbunuh secara zalim di satu tempat yang disebut sebagai Karbala. Namanya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan sebenarnya bukan cuma Sayyidina Husain. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Husain ini tragis. Tapi Sayyidina Hasan juga tragis. Sayyidina Ali juga dibunuh. Jadi kita semuanya bersedih dengan keluarga Rasulullah SAW yang diperlakukan secara zalim oleh orang-orang yang berada dalam hawa nafsu dan tirani pada zamannya. Ini kesepakatan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gak bisa Asyura kok suasananya dalam arti keceriaan yang full itu gak bisa. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu i'tidal di sini, mutawassit di sini, insaf di sini dalam peristiwa yang disebut sebagai Asyura. Ada rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerahnya kepada
Sayyidina Musa alaihissalam, seperti yang dituntun ke Rasulullah. Dan mereka mendapat pahala atas itu. Jadi mensyukuri hari Asyura, hari kemenangan Musa, mengikuti sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Tetapi tentu tidak bisa tidak. Kalau apa yang dicintai Rasulullah, disayangi Rasulullah, itu kemudian menjadi satu kesedihan, tentu kita juga bersedih. Sebagaimana kita membayangkan Rasulullah SAW juga pasti bersedih kalau orang yang disayanginya diperlakukan seperti Sayyidina Husain dalam peristiwa Asyura yang terjadi di Karbala tersebut. Jadi ini sikap tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam hari Asyura itu melahirkan dua kutub ekstrim. Ada orang-orang Syiah Rafidhah yang kemudian demikian berlebih-lebihan di dalam berduka cita tentang kematian Sayyidina Husain, sampai mereka meratap-ratap, menyakiti dirinya, melukai dirinya, gitu ya, sampai berdarah-darah. Ini adalah bentuk hal yang jauh dari sunnah Nabi SAW. Meratap-ratap yang seperti itu, menyakiti diri yang seperti itu. Di sisi lain, ada satu bid'ah lain yang kemudian karena tidak suka kepada Syiah Rafidhah, lalu menjadikan hari Asyura sebagai hari bersenang-senang, hari berbahagia, hari bergembira ria. Ini juga tidak pada tempat. Inilah kita Ahlussunnah wal Jamaah berada di sifat yang adil, yang pertengahan, yang senantiasa mampu menghayati Asyura sebagai rasa syukur kepada Allah atas anugerah besar kepada Rasul Ulul Azmi yang paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim, dan tentu juga tentang keluarga Rasulullah SAW yang diperlakukan secara zalim. Kita memiliki pembelaan dan bela sungkawa di dalam hati kita. Nabiullah Musa alaihissalam ini yang penting untuk banyak-banyak kita renungkan perjalanan dakwahnya, perjuangannya di dalam Al-Quranul Karim pada bulan Muharram ini. Saya dulu bertanya-tanya, kenapa Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Barangkali kita bisa melihat, bercermin bahwa Nabiullah Musa alaihissalam seakan-akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai cermin bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dan umatnya Nabi Musa juga dijadikan oleh Allah cermin bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi pribadi misalnya, kita bisa melihat 4 perkara penting. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW Allah anugerahi kesempurnaan fisik, Allah anugerahi kesempurnaan wicara. Lisan beliau sangat fasih, afsahu lisan. Beliau bisa berbicara bahasa Arab kromo inggil. Nopo wonten bahasa Arab kromo inggil. Bahasa Arab yang paling fasih itu beliau dapatkan karena beliau dahulu ketika kecil disusukan kepada Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Ketika mau dikembalikan ke Mekah sedang wabah, beliau balik lagi ke Bani Sa'ad, sampai bahkan beliau di Bani Sa'ad itu usia 5 tahun lebih. Jadi beliau berada di lingkungan pedesaan Bani Sa'ad yang bahasa Arabnya bahasa Arab terfasih, bahasa Arab kromo inggil. Kalau kota Mekah ini karena kota metropolitan, setiap tahun beribu-ribu orang datang dari berbagai penjuru negeri, maka bahasanya campur-campur, gado-gado. Kalau Kang Puji sering memberi contoh itu ya, oh kamu sudah minum? Oh sudah, minum teh gendul. Ibu lagi kemana? Oh, ibu lagi matun. Bahasanya campur-campur di kota Mekah dengan berbagai lahjah, berbagai dialek. Itulah salah satu alasan orang Quraisy itu anaknya waktu kecil disusukan ke pedesaan supaya bisa dapat bahasa yang fushah, bahasa yang fasih. Rasulullah paling fasih. Tetapi Nabi SAW adalah juga orang yang bisa berbicara kepada setiap orang sesuai dengan dialeknya. Kalau ketemu orang yang ngapok, ya bicara juga ngapok. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapok. Orang ngapok, orang kepenak. Saya begitu. Beliau bisa logat Syam, beliau bisa logat Yaman, beliau bisa logat Najd, beliau bisa logat Quraisy, beliau bisa logat
Hudail, beliau bisa logat macam-macam. Ini terbukti. Dalam Sahih Muslim ada kajian tentang sebuah hadis yang kemudian Rasulullah SAW bicara kepada seorang dari suku Hudail, itu pakai lahjah Hudail, Al-Hudali. Logat Hudailnya itu salah satunya dicirikan, ditandai pada saat itu ya untuk memakrifahkan sesuatu tidak pakai alif lam, tapi pakai alif mim. Jadi ada orang dalam satu perjalanan bersama Rasulullah SAW, dia berasal dari suku Hudail, kemudian dia memaksakan diri berpuasa sampai keadaannya payah, sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, laisam biru am saumu fim safari. Nabi mengatakan, laisam bir am saumu fim safari. Tidak termasuk kebajikan orang yang memaksakan berpuasa dikala dalam perjalanan. Tidak pakai alif lam, pakai alif lam. Rasulullah SAW pakai lahjah Hudail pada saat itu. Ini Nabi SAW fasih. Bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu ngomong saja susah, bicaranya tidak jelas, sehingga ketika dia datang membawa risalah, menyampaikannya di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun mengatakan, memangnya Tuhanmu tidak punya orang lain buat diutus? Ini orang ngomong aja susah, ngaku utusan Tuhan. Ada satu riwayat tapi dhaif tentang bahwa dulu Musa itu sudah bikin Fir'aun khawatir ketika dirawat oleh istri Fir'aun. Dia takut inilah bayi yang dijanjikan akan menenggelamkan kerajaannya. Maka kemudian karena sangat takutnya dia inilah bayi yang dimaksud, dia nguji bayi itu. Satu bara, yang satu emas atau berlian. Kira-kira anak ini akan ngambil mana? Kalau sampai anak ini ngambil berlian, kata Fir'aun, langsung kupenggal. Ternyata bayi Musa alaihissalam ngambil bara api dimasukin ke mulut, sehingga lidahnya cedera. Ini penyebab ketika dewasanya Musa bicara tidak fasih. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Musa yang banyak aku ceritakan dalam Al-Qur'an. Musa ngomong aja susah, tapi istiqomah dakwah, tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti dari dakwah. Masa kamu yang lisannya fasih, kamu akan berhenti dari dakwah? Masya Allah. Yang kedua, perhatikan track record, rekam jejak masa lalu. Rasulullah SAW itu masa lalunya sempurna. Semua orang tahu Rasulullah itu sedih, jujur sejujur-jujurnya jujur. Semua orang tahu Rasulullah itu amanah, bahkan digelari Al-Amin. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Apa bedanya sama Siddiq? Apa bedanya Siddiq sama amanah? Yang satu jujur, yang satu dapat dipercaya. Sama itu. Apa bedanya? Kalau Siddiq itu bicara apa adanya, tidak menyembunyikan. Antara hati dengan lisan sama, antara apa yang fakta dengan apa yang menjadi kata sama. Itu namanya Siddiq. Tapi amanah adalah mampu memenuhi apa yang dikatakan. Kalau saya datang kepada penjahit, Pak, ini mau saya pakai hari Senin, seragam ya Pak, bisa nggak Pak ini selesaikan hari Ahad kalau saya jahit di sini? Lalu penjahitnya mengatakan, wah nggak bisa ya Mas, ini tumpuan kerjaan saya masih harus banyak yang diselesaikan. Kalau Selasa bisa Mas. Itu namanya Siddiq. Waduh Pak, gimana ya? Harus saya pakai Senin ya Pak. Saya sudah cari penjahit lain, semuanya nggak sanggup ya Pak. Bisa nolong saya nggak Pak? Lalu penjahitnya bilang, oh kalau gitu gini Mas, saya bisa ngerjakan tapi lemburan. Kalau lemburan biayanya 2 kali lipat. Insya Allah akan selesai Minggu malam, Ahad malam, malam Senin jam 22. Jenengan kesini jam 10, insya Allah udah selesai.
Oh iya Mbak. Lalu kita datang jam 10 hari Ahad. Ternyata benar udah selesai. Itu amanah. Paham bedanya? Paham. Gitu ya. Jadi bisa dipercaya itu maknanya bisa mewujudkan apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan, apa yang menjadi hal-hal yang dipercayakan kepadanya beres. Itu namanya amanah. Siddiq itu kredibel, amanah itu capable. Kalau menjadi bupati, wali kota, itu harus dua-duanya. Jadi bupati, oh bupatinya itu jujur. Iya jujur, tapi tidak sanggup memenuhi apa yang menjadi sumpah jabatan. Tidak bisa menghadirkan program-program yang dijanjikan. Ya jujur, kemana-mana mohon maaf, saya ternyata tidak bisa memenuhi janji. Ya jujur, tetapi tidak bisa memenuhi janji. Itu namanya tidak amanah. Wah tapi Pak Bupatinya itu baik Ustaz, sholat tahajudnya rajin, puasa sunnah, ya, sholat duha, ya, sedekah, puasanya Senin Kemis, bahkan Daud. Itu bukan amalan utama seorang bupati. Itu amalan untuk setiap momen. Amalan utama bupati adalah mewujudkan apa yang menjadi janji kepemimpinan. Bupati tadi mengamalkan apa amalan sunnah itu ya bagus, tapi bukan itu amalan utama seorang bupati. Jadi setiap orang itu kan ada amal yang harus dia prioritaskan. Prioritas amalnya bupati bukan itu. Kalau gara-gara puasa Daud dia terus lemesan, nggak bisa ngurusin anggaran secara baik, puasa sunnah nggak bagus buat dia. Itu contoh. Siddiq amanah. Rasulullah siddiq, Rasulullah amanah. Maklum umur. Siap kakak. Tabligh komunikatif. Rasulullah itu ya tadi sangat komunikatif. Fatanah, cerdas cerdik. Semua orang tahu Rasulullah itu baik sebaik-baiknya baik. Dermawan sederhana, membebaskan budak, menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyambung silaturahim, dan segala kebaikan. Semua orang tahu tentang kebaikan Rasul. Toh ujiannya, ketika wahyu turun, beliau harus berdakwah. Yang 40 tahun digelari Al-Amin itu, tiba-tiba orang mengatakan, kami tidak percaya sama kamu ya Muhammad. Tetap akan diuji oleh Allah. Bandingkan dengan Musa. Rasulullah masa lalunya sempurna, gak ada catatan merah. Tapi Musa alaihi salam dulu ketika meninggalkan Mesir, beliau ada dalam catatan kepolisian Fir'aun. Beliau pernah bunuh orang. Ya gak tahu siapa yang salah karena dipukul sekali mati. Mati. Lalu dia melarikan diri sampai ke negeri Madian, berada di sana sekian tahun, balik lagi ke Mesir, sudah mendapatkan wahyu untuk disampaikan. Itu kalau zaman sekarang Nabi Musa berdakwah, habis dibully di Twitter. Nanti akan ada hashtag "Cie pembunuh balik lagi jadi pendakwah". Trending topik itu. Sama ketika Musa datang berdakwah, sebenarnya keder juga. Dia mengatakan walahum alayya dzanbun fa akhafu ayak turun. Aku juga pernah punya dosa sama mereka ya Allah. Nanti kalau aku dibunuh gimana? Ya bayangkan bikin kejahatannya dalam tanda kutip di Mesir, disuruh dakwah di Mesir. Nah kalau catatan buruknya di Pengging terus disuruh dakwah di Kalimantan Selatan, itu masih masuk. Ini catatan kejahatannya di Mesir, disuruh dakwahnya ke Mesir. Berat loh itu. Kena mental kata anak sekarang. Kena mental. Maka seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad SAW, kamu tuh masa lalumu sempurna, perfect, putih.
bersih. Ini loh Musa pernah bunuh orang, kusuruh jadi rasul, sami'na wa ata'na, jalan. Masa kamu yang masa lalunya sempurna gak kuat menyampaikan kebenaran? Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu tidak punya utang budi kepada musuh-musuhnya, pada Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Rasulullah gak punya utang budi sama sekali sama mereka. Jadi harusnya kalau beliau menyampaikan kebenaran, gak ada masalah, gak ada beban. Bandingkan dengan Musa alaihissalam yang Fir'aun berkata, loh kamu kalau dulu waktu kecil gak dirawat di sini, jadi apa kamu? Yang Musa tumbuh di keluarga Fir'aun, dididik di keluarga di Fir'aun, dapat fasilitas dari keluarga Fir'aun. Bayangkan, itu lebih berat loh ngomongnya. Tidak gampang untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada yang seperti ini. Seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad SAW, kamu tuh utang budimu apa? Gak ada sama mereka. Masa kamu gak tega menyampaikan kebenaran kepada mereka? Ini loh Musa pernah punya utang budi, tetap jalan dakwahnya. Insya Allah ya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW punya Abu Bakar As-Siddiq yang Allah pernah mencela seluruh isi dunia dengan mengecualikan Abu Bakar. Kalau kalian tidak menolongnya, maka Allah telah menolongnya. Ingatlah ketika dia adalah salah satu di antara dua orang yang berada di dalam gua. Abu Bakar mempersiapkan perjalanan Rasulullah ketika hijrah itu. Abu Bakar itu harus nunggu kapan Rasulullah memerintahkan berangkat, harus siap saat itu juga. Maka setiap hari menyiapkan bekal makanan basah, tiap hari diganti, nyiapkan onta, tiap hari disiapkan. Jam berapapun, kapanpun Rasulullah perintahkan berangkat. Dengan perencanaan luar biasa. Di dalam Gua Thur, Abu Bakar masuk duluan, membersihkan tempatnya, menutup lubang-lubang yang ada hewan-hewan berbisanya, mempersilahkan Rasulullah masuk, menahan rasa sakit ketika hewan-hewan itu menyengatnya. Sampai Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah bilang la tahzan, bukan la takhaf? Menarik. Rasulullah bilangnya bukan jangan takut, enggak. Rasulullah bilang la tahzan, jangan sedih. Kata para mufassir, karena Abu Bakar tidak pernah takut. Abu Bakar itu cuma sedih, Rasulullah kok sampai nasibnya harus kayak begini, kasihan beliau. Jadi semua rasa takut Abu Bakar itu sudah luruh karena dia lebih sedih tentang Rasulullah SAW. Punya Abu Bakar yang seperti itu. Punya Umar yang setiap ada orang datang, ya Rasulullah, saya izinkan saya penggal lehernya orang ini gitu. Punya Sayyidina Utsman yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, pergunakanlah harta ini untuk perjuangan fisabilillah. Punya Ali yang selalu ada di sisi beliau, membela beliau. Punya Talhah, punya Zubair. Yang Talhah itu 70 luka, merajam badannya, 2 jarinya hilang, tempurung lututnya lepas di perang Uhud untuk membela supaya Rasulullah tidak diserang musuh. Ketika semua senjata sudah lepas darinya, lihat Rasulullah mau naik ke batu, kepleset terus. Talha dengan badan yang sudah bersimbah darah, luka yang mengalirkan darah semua itu, merubuhkan badan supaya apa? Rasulullah bisa, bahasa Jawa itu ance-ance, supaya Rasulullah bisa bertumpu kepada badannya untuk naik ke batu. Kayak begitu pengorbanannya sahabat Rasulullah. Rasulullah punya orang-orang seperti itu. Musa punya siapa? Punya Harun, the one and only. Itu pun Harun ketika Musa meninggalkan Bani Israel menghadap Allah ke Tur Sina, lalu Samiri bikin patung sapi dari emas, bisa ada suaranya, lalu Bani Israel rame-rame nyembah patung sapi, Harun gak bisa apa-apa.
Coba bayangkan jadi pemimpin itu stressful kayak Musa ini. Udah dipimpin keluar dari Mesir dan mereka menyaksikan semua mukjizat. Lihat tangan bercahaya, lihat tongkat jadi ular, lihat tukang sihir dikalahkan, lihat darah, lihat katak, lihat belalang menyerang kerajaan Mesir, dan semuanya diangkat musibahnya oleh Allah dengan doanya Musa. Ketika sampai Laut Merah, mereka mengatakan, "Inna la mudrakun." Aduh Musa, kita kesusul, balik aja yuk, nyerah sama Firaun yuk. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali tidak akan tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepada aku. Perhatikan kalimatnya. Rasulullah dan Abu Bakar di gua Thur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Musa sama Bani Israel di Laut Merah, apa yang dikatakan? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama aku, bukan bersama kita. Cuma bersama aku kata Musa, gak bersama kalian. Memang kalian gak beres. Rabbku bersama aku, dia akan beri petunjuk kepada siapa? Kepada aku apa kepada kita? Kepada aku kata Musa. Jadi Musa ngerti, dia sama kaumnya itu gak sefrekuensi. Beda sama Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, bukan bersama aku, bersama kita. Tapi kalau Musa bersama aku, dan itu teruji, terbukti. Lihat semua keajaiban itu sampai di seberang, lihat Firaun ditenggelamkan, lihat lautan terbelah. Ketika sampai di seberang, lihat ada kaum nyembah berhala. Apa kata mereka kepada Musa? Musa, kok kita nggak punya yang kayak gitu? Bikinin dong. Kata Musa, bal antum qaumun tajhalun. Itu kan kalimat halus, kalimat Jawanya geblek kabeh. Coba bayangkan stresnya Nabi Musa. Allah menurunkan rizki kepada Bani Israel. Apa rizkinya? Manna dan salwa. Baca tafsir. Manna adalah, kata Ibnu Katsir, makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Saya kebayangnya es krim. Iya kan? Lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Salwa, daging burung panggang yang empuk sampai ke tulang. Bayangin di tengah padang pasir, siang-siang makan burung panggang sama es krim. Kan sudah enak. Coba perhatikan kalimat mereka. Ya Musa, nasbiru ala ta'am wahid. Hai Musa, kami tidak sabar kalau menunya cuma satu macam. Perhatikan kalimat berikutnya. Fad'u lana rabbaka. Maka berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Perhatikan kalimat ini. Kenapa tidak mengatakan mari kita berdoa bersama kepada Tuhan kita semua untuk kita? Jadi memang beda yang disembah oleh Musa dengan yang diyakini oleh umatnya. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Ternyata Bani Israel mirip orang Boyolali, makannya harus pakai lalapan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha. Tolonglah kasih sayur mayur, wa qithaiha, mentimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Lah sambel lalapan. Ya kan, mintanya itu sambel lalapan. Ya Allah. Coba bayangkan. Kurang anyel kayak apa coba? Maka dia diperintahkan, telah dijanjikan kepada kalian sebuah negeri yang penuh berkah untuk kalian. Persoalannya negeri itu sedang dijajah. Kalian berjuanglah, berjihadlah, masuk ke sana mereka akan keluar. Apa kata mereka?
idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk nunggu di sini. Kalau sudah menang miskol aja. Coba, Anda pernah gak jadi ketua kelas, anak buahnya kayak Bani Israel? Teman-teman, hari ini kita akan melakukan kerja bakti persiapan peringatan 17 Agustus. Tolong semuanya kumpul jam 8 ya. Hei ketua kelas, kerjakanlah itu peringatan 17 Agustus berdua bersama Tuhan. Kami duduk-duduk di sini nonton. Joko Tingkir mobil dawet. Itu kan, subhanallah, ini pelajaran yang luar biasa. Maka Allah menganugerahkan kepada Musa anugerah agung karena kesabaran yang luar biasa menghadapi musuhnya berat, anak buahnya brengsek. Jadi anak buahnya ini bikin stres sendiri udah. Maka itulah keagungannya Musa alaihissalam, karena dia harus berhadapan dengan musuh yang kuat sekaligus memimpin kaum yang bermasalah. Maka bulan Muharram syiar kepemimpinan, belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Insyaallah, alhamdulillah luar biasa. Dan insyaallah untuk yang kedua ini pasti akan lebih semangat lagi. Silakan Kang Puji. Tepuk 1 sehat. Tepuk 2 cerdas. Tepuk 3 berkah kaya jaya makmur. Kau pengen sugih kabeh. Itu brain gym, senam otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Yayasan, Pak Ustadz yang saya hormati, semuanya dimuliakan oleh Allah. Dan saya doakan selamat, damai, tentram, dan sejahtera, berkelimpahan rohani, berkelimpahan harta, dan lebih suka memberi daripada menerima. Sakinah mawaddah warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, hari ini adalah hadiah. Jadi 365 hari yang lalu itu dan hari ini hadiah. Karena kita ada di bulan Muharram. Ini hadiah. Mari kita syukuri. Bapak Ibu duduk, ibu-ibu ini duduk kok ya iso anteng banget. Ini mas-mas itu duduk anteng banget. Makanya adik-adik jangan sekali-kali ngeyel sama Pak Ustadz. Ya, jangan sekali-kali. Pak Ustadz pakai motor, kita pakai motor lebih bagus. Pelan-pelan di belakangnya terus, jangan mendahului. Pak Ustadz malah alon-alon, ora apa-apa, sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Praktekkan ayat itu, dipraktekkan. Tat, mau kemana? Jalan-jalan? Kula riyen nggih, monggo. Ah, baru monggo. Ojo malah. Sorry Tat, beda CC. Ustadznya pakai Supra X 2008, muridnya kanggo NMAX. Rasopan bilang. Harusnya kan gini, NMAX-nya Ustadz ini dipakai Ustadz, saya pakai yang 2008. Insya Allah Bapak Ibunya datang jaluk pindah. Alhamdulillah. Mas, ada nggak yang maju ke sini tentang ayat tentang syukur itu bunyinya apa, ayat berapa? Sini, maju. Nah, anak yang sering maju itu nanti dia jadi pemimpin. Karena ditonton kan biasa-biasa aja anaknya.
Oh, tapi ganteng itu, ganteng. Ya. Nama-nama? Zaki. Wah, Zakia, Zakia. Zaki, kamu baca ayatnya, artinya tentang syukur. Ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Kebahagiaan kita itu bertambah-tambah. Tapi kalau diperdebatkan menyesakkan jiwa. Yang menang berdebat jadi jumawa, yang kalah berdebat jadi mangkal sama yang menang. Kecuali ulama-ulama pada zaman dahulu itu kalau berdebat munculnya rahmat. Nek saiki munculnya masjid baru dan musola baru. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adikku nanti silahkan belajar dakwah di masyarakat supaya ada pesantren masyarakat Indonesia. Itu nanti ini pesantren masyarakat Pengging punya pesantren masyarakat Darul Fat, pesantren masyarakat Wonolelo punya pesantren masyarakat Merapi Merbabu, pesantren masyarakat Jogja punya pesantren Darul Fatihah, punya Darul Falah yang di Tawangmangutat yang kemarin untuk ke sana. Alhamdulillah. Jadi praktek adik-adik, praktek. Apa yang saya sampaikan ini yang saya belajar di Terucuk di Taklimul Quran dulu. Setahun saya belajar, saya 365 hari. Alhamdulillah ya. Saya kira itu. Ustaz. Closing statementnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'ala diberi umur panjang, berkah, manfaat untuk umat, dan semoga kita semuanya bisa berkumpul dengan dirizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Ada yang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.